Ya, oke. Kita masuk di part 27 bicara tentang string indexing and slicing ya. Indexing and slicing. Ini nanti dipakai juga di tipe data yang lain ya. Di list, dipakai di list ya. Di tuple pakai nggak ya? Kalau dictionary enggak ya. Dictionary pakai key dia. Oke, kita ketemu sama ada namanya index ya, sama slicing. Ini udah kita bahas yang indexing ya. Kita bahas saja di sininya di apa namanya di pembahasan di PDF-nya. Ya. Indexing and slicing are crucial part of programming. Ya, ini banyak dipakai ya di bahasa pemrograman lain pun. Namanya adalah index sama slicing. Slicing itu apa namanya? Memotong ya, slice ya. Ini misalnya ada kue gitu ya. Kemudian kuenya kita slice gitu ya. Kita potong-potong ya. Itu namanya slicing. Indexing and slicing are crucial part of programming. Di sini in data analysis, indexing and slicing data frame. Ini kita nggak sampai sini ya. Oke, kita lanjut aja. The mechanic behind indexing and slicing data frame is the same as indexing and slicing string. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada the character of Python string. Ya, jadi di sini yang harus kita pahami adalah pertama ada string, yang kedua ada apa? Karakter. Ya, ada apa? Ada string sama ada karakter. Jadi ada string sama ada apa? Ada karakter. Kalau string gimana? String itu adalah kumpulan dari karakter gitu. Ya, berarti bisa apa? Bisa 100, bisa 50 karakter gitu ya. Bisa bahkan satu pun bisa dikatakan sebagai string. Ya. Bahkan 0 pun ya, tidak ada pun bisa dikatakan sebagai karakter. Kita bisa bikin string yang isinya 1 atau isinya 0 gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya punya hi, kemudian saya punya gitu ya, maka ini adalah satu contoh di mana string karakternya ada 1. Tapi kalau saya punya hi underscore 2 supaya beda aja, kemudian a b c d e f g h i gitu ya, maka ini ya kalau kita cari len-nya, len dari hi underscore 2 maka di situ ada 7 karakter. Loh, tadi katanya bisa 0 Pak. Kalau kita kasih seperti ini tanpa ada apapun isinya, itu tetap dianggap sebagai sebuah string ya. Kalau kita cek len-nya ya, maka len-nya adalah 0 ya. Itu sesuatu yang ada di pemrograman ya. Karakter string yang tidak ada karakternya itu tetap dianggap sebagai string gitu ya. Oke ya. Jadi karakter itu atau string itu ya bisa terdiri dari banyak karakter, bisa terdiri dari 1 karakter, atau bisa terdiri dari 0 karakter. Itu tetap dianggap sebagai sebuah string. Tapi kalau kita kasih spasi misalnya, kita kasih 1 spasi di sini, kita kasih misalnya hi 4 gitu ya. Kita kasih 1 spasi di sini, kemudian kita cek len-nya, atau saya run aja dulu biar sama-sama yang lain. Len kemudian hi underscore 4 gitu ya. Maka itu dihitungnya apa? 1. Udah kita ini ya, sebelumnya udah kita tunjukkan ya ketika bahas tentang fungsi len gitu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian di sini kita katakan the character of Python exists ya. Exists itu ada gitu ya, in specific location, di lokasi tertentu.
In other words, their order count. Jadi maksudnya yang udah kita bahas minggu lalu ya, ada urutannya. Menggunakan apa? Menggunakan index. The index is a numerical representation of where each character is located. The first character is at index 0. Udah nih ya. The second character is at index 1, the third character is index 2, dan selanjutnya. Kita lihat contohnya. Ini ada catatannya. We always start at 0 when indexing ya. Jadi komputer mulainya dari 0. Udah kita bahas juga. Oke, sekarang coba kita ikutin aja contoh yang ada di sini, nggak banyak. Nanti kalau apa namanya? Oh, sorry, saya belum ganti. Ini berapa? 26. 27 ya. Ya, oke. Coba kita bahas tentang indexing lagi. Kita ulang aja, nggak apa-apa. Ya, silakan diikutin. Kita masuk kepada pembahasan tentang indexing ya. Oke. Kita kasih note aja dulu sedikit. Kita markdown, kasih 3 aja. Kemudian indexing ya. Indexing. Ya, kemudian di sini ada variabel namanya destination. Kemudian nilainya adalah Tangerang aja lah ya, Tangerang gitu. Oke, tanggal berapa sekarang? Tadi saya nanya siapa? Ujang ya. 3 tambah 6 5. Ade Nur Anissa mana? Ade. Ade, Mbak Ade. Destination ini tipe datanya apa? Destination ini variabel, tipe datanya apa? Integer, float, string atau apa? Kenapa string? Ada tanda petiknya ya. Kalau saya tanya, ada berapa karakter di sini? Karakter ada berapa karakter? Apa aja karakternya? T, A, N, itu karakternya ya. Jadi kalau misalnya stringnya apa? Stringnya adalah Tangerang. Stringnya apa? Stringnya adalah Tangerang. Ini string. Karakternya apa aja? Karakternya apa aja? T, apa lagi? A, apa lagi? N, apa lagi? G, apa lagi? E, apa lagi? R, apa lagi? A, apa lagi? N, apa lagi? G. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti caranya gimana Pak? Tahu apa itu namanya banyaknya karakter? Kita pakai len. Udah langsung len. Kemudian destination. Kok destination dikenal Pak? Karena sudah kita definisikan. Kita pakai tab aja ya, pakai tab. Ada berapa? Ada 9. Ya, ada 9. Nah, saya ulang aja lagi. Jadi si Tangerang tadi adalah sebuah string. Kenapa? Karena ada tanda petik 2 atau 1. Oke. Nah, dia adalah termasuk collection data type ya, collection data type ya, yang tipenya adalah string. Nah, string ini adalah kumpulan dari karakter, Tapi kita menggunakan apa kemarin? Index. Berarti ini adalah index. Nah, indeksnya mulainya dari berapa? 0. Berarti ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? 4. Ini berapa? 5. Ini berapa? 6. Ini berapa? 7. Ini berapa? 8. 8 ya? 8 dong. 8 dong. Kan mulainya dari 0.
Panjangnya berapa? 9. Tapi indeksnya mulai dari berapa? 0. Coba kita hitung ada berapa di sini? 9. Nah, indeksnya indeksnya ada 0 sampai 8. Tapi kalau dari depan ada lagi cara lagi, satu lagi dari belakang. Kalau dari belakang itu mulainya dari -1, -2, -3, -4, -5, mana tuh? -6, -7, -8, -9. Ya, jadi kalau dari depan mulai dari 0, kalau dari belakang dari berapa? -1. Coba kita praktekkan. Ini lagi ya, saya bikin detail lagi ya. Tadi apa? Tangerang. T A N G E R A N G. Gitu ya. Ini berapa? 0. Ya, indeksnya 0. Indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8. Itu kalau dari depan. Kalau dari belakang, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Udah nih. Udah ya. Sekarang kita praktekkan. Name adalah global. Oke ya, dah. Name yang ke-0 jangan dijawab. Tadi terakhir siapa? Ade ya. 9 Septia, mana Septia? Yang ke-0 berapa? G ya. Oke, G. Yang kedua berapa? Indeks kedua. Oh iya benar ya. Kalau kita cari length-nya berapa? 6 ya. Berarti kalau indeks yang ke-6 berapa, Mbak? Siapa tadi? Yang indeks ke-6 berapa? Ya. String index out of range. Karena paling besar berapa? Paling besar ada berapa? 5 ya. Paling besar adalah 5. Itu jebakan aja. Tadi saya bilang apa? Global. Ini indeks berapa? 0. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Length-nya ada berapa? 6. Tapi indeks paling besar itu adalah 5, dari 0 sampai 5. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita coba dari belakang. Name itu adalah global. Tadi siapa terakhir? Septia. 9 tambah 3 Rivaldi sakit. 1 2 3 Auzil, mana Auzil? Kalau name -1 apa Mas Auzil? Nah, kejebakan. Ya, kalau dari belakang bukan mulai dari -0 ya. Karena tidak ada -0. Mulainya dari berapa? -1 ya. 0 itu nggak punya temennya ya. Tidak ada -0. Berarti kalau dari belakang -1 adalah L. Berarti kalau -6 ada nggak? Apa -6? G ya. Berarti kalau name-nya 0 berapa nilainya? G juga. Jadi yang benar yang mana? Yang name 0 apa name -6? Dua-duanya benar. Jadi nanti ini akan banyak kita gunakan menggunakan variabel ya. Itu udah muter-muter aja. Biasanya kita ada istilahnya kelewat 1 gitu ya, karena dia mulainya dari 0.
Udah ya, kita balik lagi. Itu adalah indeks. Jadi indeks seperti itu, saya pikir cukup ya. Kemudian yang minus 0, minus 1 juga udah kita bahas. Ya, sekarang kita akan masuk kepada ya, di sini ada pernyataan you may be wondering, kalau nanti ada karakternya 0 gitu ya. Misalnya kayak gini. Misalnya kita punya name ya. Kita punya name misalnya Ahmad Sidik gitu ya. Ahmad Sidik gitu ya. Oke, coba kita lihat. Coba kita hitung. Ini berapa? 0 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, kita lihat indeks ke-6. Ya. Ada nilainya? Nilainya apa? Spasi gitu ya. Jadi jangan kaget gitu ya. Maksud dari pernyataan tadi adalah kadang-kadang ada indeks yang isinya adalah spasi, dan itu adalah termasuk karakter juga ya. Jadi ketika ditanyakan indeks ke-6 ya, maka jawabannya adalah spasi gitu ya, spasi. Ya, itu adalah indeks ya. Jadi indeks bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau dari belakang mulainya dari minus 1. Oke, saya pikir nggak terlalu sulit dipahami. Kemudian ini sudah ya. Oke, sudah. Kita lanjut di 28. Ada pertanyaan di indeks? Saya pikir nggak terlalu sulit. Kita masuk kepada part 28. Nah, ini kita ketemu yang namanya slicing ya. Kita ketemu sama slicing. Jadi slicing itu ibaratnya, gambarannya saya kasih gambaran dulu. Kalau kita punya misalnya ya, kita masuk kepada slicing. Slicing itu mengiris ya, mengiris gitu ya. Mengiris gitu. Nanti ini dipakai juga di list gitu ya. Kalau kita punya kue gitu ya. Oh, kita punya kue gitu ya. Ini kuenya gitu ya. Kemudian kuenya kita bagi menjadi 2 gitu ya. Maka nanti hasilnya ada berapa? Ada 2. Ada kuenya ada 2. Nah, begitu juga dengan string. Kalau string kita slicing gitu ya. Kalau string kita slicing, maka gambarannya adalah ini ada global. Di sini ada global. Nah, kita anggap global ini adalah sebagai kue yang terdiri dari beberapa bagian. Maka nanti global kita bisa bagi-bagi. Misalnya bagi di sini gitu ya. Nanti bisa juga kita baginya di agak pinggir segini gitu ya. Slicingnya. Maka nanti slicingnya itu berdasarkan indeks ya. Berdasarkan indeks. Misalnya saya punya nama misalnya Andika misalnya. Andika gitu ya. Maka ini indeks ke berapa? Ke 0, ini indeks ke berapa? 1, ini ke berapa? 2, ini berapa? 3, ini berapa? 4, ini berapa? 5. Nah, kalau biasanya kalau ini kita simpan dalam sebuah name sama dengan Andika, kalau kita bilang name kemudian 1 ya, maka hasilnya berapa? N gitu ya. Hasilnya adalah N. Nah, kalau di slicing nanti kita gunakan name kurung buka, kemudian ada indeks atau startnya aja ya. Ini adalah atau indeks lah, indeks start ya, indeks start. Kemudian ada kolon, ada titik 2, kemudian indeks stop, indeks stop, indeks stop, indeks stop gitu ya. Yang dikurang 1. Ini saya tambahkan minus 1 ya. Jadi nanti di sini ada 2 nilai. Startnya berapa, stopnya berapa, tapi dikurang 1. Kita mulai ya. Kita mulai. Misalnya saya definisikan tadi name itu adalah siapa tadi? Andika. Ini saya bikin detail ya. Kemudian
0, indeks 0 adalah A gitu ya. Indeks 1 adalah N. Indeks 2 adalah D gitu ya. Indeks 3 adalah habis D apa? I. Indeks 4 adalah sorry lagi K gitu ya. Indeks kelima adalah A gitu ya. Ini komen aja. Oke, kita run. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Jadi caranya adalah seperti saya bilang tadi, name atau saya langsung aja ya. Name kurung siku buka, kasih kolon, kasih titik 2 di sini. Tentukan awalnya, tentukan akhirnya. Oke, ya, tentukan akhirnya. Oke. Nah, perhatikan di sini. 0 itu indeksnya apa 0? A. Indeks ketiga apa? I. Tapi kita berhentinya atau kita menampilkannya bukan I. Tapi apa? Kurang 1 berarti apa? 2. Maka nanti yang muncul adalah apa? Maka yang muncul adalah kayak gitu. Ya. Jadi minus 1 itu, minus 1. Bisa kita lakukan lagi, bisa. Startnya berapa? Tadi terakhir siapa tadi terakhir? Auzil ya. Auzil tambah 35. Azra mana Azra? Kalau startnya adalah 1, N-nya adalah 5. Yang kita potong startnya berapa? 1 itu apa? N. Terus berhentinya di mana? Di K. Berarti kayak gitu ya, dik gitu. Dik. Loh, gimana kalau kita mulainya dari belakang, Pak? Name minus 1 titik 2 minus 3. Kira-kira error enggak? Apa yang muncul? Error ya. Ini enggak error sih, tapi dia tidak menampilkan apapun. Salahnya saya di mana? Kebalik ya. Kebalik, harusnya apa dulu? Minus 3 dulu baru minus 1. Kayak gitu ya. Oke, silakan. Silakan. Saya pikir saya perlu berhenti di sini. Silakan di. Oke ya, silakan. Jadi Anda langsung jadi interpreternya ya. Oke, name adalah Andika, kita run. Oke. Kemudian kita tentukan startnya adalah 2 ya. Kemudian kita berhenti di 4 gitu ya. Ya, ini adalah startnya 2, berarti 2 itu apa? D ya. Kemudian 4 itu apa? K, tapi K-nya nggak termasuk, berarti di I. Berarti munculnya apa? Enggak, 2-nya apa 2-nya? 2D kan? Berarti mulainya dari D. Berarti outputnya apa? D. Gitu ya. Outputnya D. Ya. Oke. Oke, ini saya ubah lagi, silakan. Saya mulai dari 1. Saya berhenti di 5. Apa outputnya? 1 apa 1? N. Berarti startnya di sini. Berhentinya di mana? Di 5, tapi 5 tidak termasuk. Kita mundur di mana? Di K. Berarti apa? N D I K. Ya, kalau kita run maka tik gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Gimana kalau startnya di 1 tapi berhentinya di 6? Bisa nggak? Bisa ya. Karena sebenarnya kan 5 Pak ya. Karena sebenarnya berhentinya di 5. Oke, coba kita run. Apa outputnya? Ndika. Karena 6 dikurang 1 berapa? 5. Ya. Tadi gimana kalau 10 Pak, error enggak? Ya, kalau 10 kan berarti mulainya berapa? Mulainya adalah 1, berhentinya indeks ke berapa? Indeks ke 9. Harusnya error. Tapi sama Python nggak dibikin error. Ya, walaupun out of range tapi dianggapnya dia paham maksudnya ya gitu ya. Nanti ada cara yang lebih singkatnya lagi.
Begitu juga kita bisa mulai dari mana? Dari minus gitu ya. Kalau minus berarti harus ambil minus yang lebih besar dulu ya, lebih kecil dulu. Kalau misalnya minus 6 ke minus 1, berarti mulainya di mana? Di A, berhentinya di mana? Berarti di K ya. Oke, berarti kalau kita run ya berhentinya di K. Ya. Tapi kalau kita bikin kebalik seperti tadi ya, kita mulainya dari minus 1 gitu ya, kita berhentinya dari minus 6, maka dia tidak akan menampilkan apapun ya, karena dibalik ya. Ada caranya sebenarnya, cari nanti ya. Nah, ada lagi namanya step ya. Kalau step itu kayak gini ya, ini saya mulai dari 0, saya berhenti di 6, tapi saya kasih stepnya 2 ya. Ini adalah start, ini adalah stop, ini adalah step. Kalau nggak dikasih step, defaultnya 1. Ini saya kasih stepnya berarti berapa? 2. Berarti apa aja? A, dia ngelangkah berapa? 2. Berarti D, dia ngelangkah lagi. K, dia ngelangkah lagi, udah habis. Berarti outputnya adalah ADK. Step itu loncat 2, 1 2 1 2. Kalau nggak dimasukin, defaultnya adalah 1. Kalau kita masukin, maka ya tergantung dari nilai stepnya. Yang ketiga itu adalah step ya. Jadi kalau kita kasih 0 sampai atau stepnya 3, maka dia loncatnya adalah 3. Ini ya, A 1 2 3, I 1 2 3 udah keluar. Jadi itu adalah yang ketiga adalah apa? Step ya, stepnya ya. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Ya, yang terakhir dibicara tentang slicing ya. Tadi yang minus sudah. Saya akan bicara tentang beberapa default ya. Kita bisa memberikan nilai seperti ini ya. Misalnya name-nya adalah Andika. Name-nya apa? Name-nya adalah Andika. Kemudian slicing-nya adalah name 0 sampai 3. Gitu ya. Kalau awalnya 0, maka kita bisa menggantinya tanpa memberikan nilai. Kalau di sini nggak dikasih nilai, maka Python akan paham maksud kita bahwa itu adalah 0. Begitu juga dengan yang kalau kita kasih name, ini bukan lanjutannya, ini bicara hal yang berbeda. Kalau kita kasih name kemudian 2 sampai 6 gitu ya, nanti ini akhirnya kalau nggak kita masukkan 2 titik, nggak kita berikan nilai, maka akhirnya adalah n. Coba ya kita praktekkan ya. Saya masuk di sini lagi ya. Ya shortcut lah, bisa dibilang shortcut ya. Name kemudian 0 sampai 5. 0 sampai 5. Apa outputnya? Andik ya. Andik. Nah, tapi kita bisa memberikan nilai name kurung buka titik 2 5. Startnya nggak kita kasih nilai. Startnya nggak kita berikan nih nilai. Maka Python akan mengerti maksud kita. Oh, berarti awalnya adalah 0. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan kaget loh, itu nggak ada nilainya Pak ya. Itu namanya defaultnya adalah atau asumsinya adalah 0 gitu ya. Oke, itu kalau di awal. Kalau di akhir gimana? Kalau di akhir misalnya ini agak beda konsepnya ya. Kalau misalnya awalnya adalah 2, akhirnya adalah 6. Akhirnya adalah 6 atau biasanya length of name gitu ya. Length of name. Ya, length of name gitu ya. Length of name ya. Atau nggak usah pakai length of name lah.
Panjangnya berapa? Dia panjangnya 6 ya. Indeks terakhir berapa? 5 gitu ya. Oke, ini belum saya running ya. Kalau kita running, oh udah saya tadi ya. Berapa nilainya? Dika. Awalnya apa? Indeks kedua. Terakhirnya berapa? 5 ya. Maka di situ Dika. Ini posisinya sama kalau kita bilang name kurung buka 2.2 tanpa kita memberikan nilai di stopnya. Maka maksudnya sampai akhir ya gitu ya. Sampai akhir ya gitu ya. Maka 2 sampai akhir. Nah, kalau kayak gini berarti gimana? Name kurung buka titik 2. Sorry. Tampilannya apa kalau kayak gini? Startnya berapa? 0. Akhirnya berapa? 6. Berarti apa munculnya? Andika gitu ya. Oke, variasi yang lain apa Pak? Variasi yang lain adalah name titik 2 titik 2 2. Apa kira-kira outputnya? Startnya berapa? 0. Stopnya berapa? Panjang dari karakter. Stepnya berapa? 2. Berarti munculnya apa? Kayak gitu. Ini udah lumayan nih. Kalau Anda nanti ketika masuk ke list gitu ya, ini sama konsepnya indexing slicing di data frame di NumPy gitu ya. Itu sama gitu ya. Oke, baru kan ya? Ya. Karena baru saya mau latihan ya. Oke. Saya mau nanya satu-satu lah. Oke, tanpa menggunakan Jupyter Lab ya. Terakhir siapa terakhir tadi? Azra ya. Azra tambah 3 Julianti Putri ya. Name adalah learning is everything. Name nggak boleh di ini ya, nggak boleh di ini saya kasih bantuan lah, saya kasih bantuan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Habis 9 itu berapa? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Oke. Mbak Julianti Putri. Putri Julianti apa Julianti Putri? Julianti Putri. Berarti bapaknya Julianti ya? Oh, bukan. Ya, oke. Kalau saya minta name 2 sampai 7, jangan lama-lama. Arnin, pintar. Name 1 sampai 10. Berhentinya di mana? Iya, ya. Name 2 titik seperti ini. Ya, satu lagi. Name titik 2 titik 2 3. Nah, lo. Ada stepnya di situ. Yang pertama apa? Yang pertama L. Oke, yang kedua? Loncat 3. Yang ketiga R. Ya. Terus loncat lagi ya. Oke, dah lulus lah. Nah, satu lagi. 8 tambah 3 11. Siva mana Siva? 11 tambah 3. Lina mana Lina? Ujang mana Ujang? Nah, Ujang ya. Oke, Jang. Name 3 sampai 5. Apa aja? R. Terus? Oh iya, sorry, nggak terlalu dengar. Oke, berikutnya name titik 2 17.
Berhentinya di mana? Di oke. Satu lagi. Name .2.25. Yang pertama apa? L. Yang kedua apa? N apa I? Ya. Yang ketiga apa? Ya, kan dia lompat kan? Yang pertama kan ini. 0 tambah 5 berapa? 5 ya. Oke, 5 tambah 5 berapa? 10. Terus lompat lagi 5 lagi 5 lagi 5. Oke, udah lulus. Satu lagi. Ujang habis Ujang tuh berapa? 3 tambah 3 6. Ade Nur Anissa udah belum? Hah? Indriani udah belum? Belum. Coba kita coba Indriani ya. Indriani, name -1 -21 -1. Kok beda katanya? Hah? Enggak juga gitu. Enggak gitu juga nih. Ya, sorry saya. Enggak apa-apa, salah ya, karena sebelumnya enggak kayak gitu. 2 sampai 5 lah. Berhentinya di mana? Di N. Satu lagi. 7. Berhentinya di mana? Hah? N. Terakhir. Kalau salah lagi ditanya lagi. 4.2 10.2 startnya di mana? Di startnya 4 apa 4? N. Stopnya berapa stopnya? 9 ya. Kan berhentinya di indeks 9, berarti di mana? Di sini ya. 9 kok di situ. Di mana? Ini ya. Stepnya berapa stepnya? 2. Berarti 4 mana 4? Ya, loncat 2 berapa? 6. Loncat 2 berapa? 8. Loncat 2 berapa? 10 nggak ada ya, karena dia berhentinya di 9. Ya, betul? Oke. Betul nggak? Ya. Harus yakin ya. Walaupun benar harus yakin. Saya selalu bilang sama mahasiswa, walaupun benar harus yakin. Karena banyak orang yang salah yakin gitu ya. Bercanda itu ya. Oke, ya, jadi itu adalah slicing. Saya potong di sini.